Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mempelajari akuntansi pendapatan diterima di muka. Materi yang akan kita pelajari yang pertama pengertian pendapatan diterima di muka, yang kedua pengakuan pendapatan diterima di muka, yang ketiga mencatat transaksi pendapatan diterima di muka, yang keempat mencatat penyesuaian pendapatan diterima di muka, posting jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian ke buku besar, kemudian yang keenam mencatat jurnal penutup, kemudian yang ketujuh adalah menyajikan saldo akun di neraca saldo. Pengertian pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang ditangguhkan. Barangkali di antara kalian ada yang sudah mempelajari apa itu pendapatan diterima di muka? Baiklah, kalau belum, bahwa pendapatan diterima di muka itu merupakan pendapatan yang timbul yang terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan untuk beberapa bulan yang akan datang, tetapi perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya. Sebagai contohnya, kita punya gedung, lalu gedung itu kita sewakan kepada PT ABC senilai 1.200.000 untuk jangka waktu 12 bulan yang dimulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai 1 Oktober 2022. Nah, bagaimana pembayarannya? Apakah pembayarannya dilakukan per bulan senilai 1.200.000 dibagi 12 sama dengan 100.000? Jadi setiap bulan PT ABC itu nanti bayar sewa. Jadi bulan Oktober menempati sewa, kemudian nanti akhir Oktober bayar. Kemudian bulan November PT ABC menempati gedungnya disewa, kemudian akhir bulan November bayar. Dan sebagainya sampai bulan ke-12. Atau pembayarannya dilakukan sekaligus di awal sewa. Jadi uang 1.200.000 untuk sewa 1 tahun ini tidak dibayarkan per bulan tetapi dibayarkan di awal sewa. Kalau pembayaran sewa untuk jangka waktu 12 bulan senilai 1.200.000 ini dibayarkan di awal sewa, maka pada saat kita menerima pembayaran sewa tanggal 1 Oktober 2021, kas bertambah. Ya. Pendapatan sewa untuk jangka waktu 12 bulan ke depan sudah kita terima lebih awal. Transaksi tersebut dinamakan transaksi pendapatan diterima di muka. Jadi, pendapatan yang sudah kita terima lebih awal untuk beberapa bulan yang akan datang disebut pendapatan diterima di muka. Disebut juga sebagai utang pendapatan atau pendapatan yang ditangguhkan. Tapi bila pembayarannya itu nanti dilakukan per bulan, maka transaksi tersebut tidak dapat dilakukan sebagai transaksi pendapatan diterima di muka. Lalu dinamakan apa, Bu? Dinamakan ya penerimaan pendapatan sewa per bulan yang langsung diakui sebagai pendapatan bulan tersebut. Nanti untuk bulan berikutnya ya kita catat lagi adanya pendapatan di bulan November misalnya. Jadi jurnalnya nanti langsung kas debit kreditnya pendapatan sewa. Sudah bisa membedakan antara pendapatan diterima di muka dengan pendapatan yang kita terima
pada bulan tersebut. Pendapatan untuk memang benar-benar untuk pendapatan pada saat itu, karena jasanya diberikan pada saat itu juga. Jadi tidak ada keterkaitan dengan bulan-bulan berikutnya. Jelas ya? Oke. Contoh pendapatan diterima di muka yang lain ya. Ada uang sewa yang diterima perusahaan developer dari penyewa untuk pembayaran sewa gedung atau tanah atau jenis sewa lainnya dalam beberapa bulan atau bahkan tahun ke depan ya. Kemudian adanya uang premi asuransi yang diterima perusahaan asuransi dari nasabah asuransi untuk pembayaran premi asuransi dalam beberapa bulan atau tahun ke depan ya. Ada uang langganan koran yang diterima perusahaan periklanan dari pelanggan untuk pengiriman koran dalam beberapa hari, beberapa bulan, bahkan tahun ke depan. Kemudian ada uang penerbitan iklan yang diterima perusahaan jasa periklanan dari pelanggan untuk beberapa kali penerbitan atau beberapa waktu penerbitan. Itu contoh dari transaksi pendapatan diterima di muka. Sudah semakin jelas ya? Oke, kita lanjut. Pengakuan pendapatan diterima di muka bahwa pendapatan diterima di muka diakui sebagai utang pendapatan. Kenapa? Karena perusahaan sudah menerima uang, tetapi perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan. Jasa kepada customer belum diberikan atau bahkan kenikmatan yang dinikmati oleh penerima jasa ini belum terlampaui ya. Pendapatan diterima di muka ini termasuk utang lain-lain yang disajikan pada laporan neraca. Dalam berjalannya waktu, utang pendapatan akan menjadi pendapatan. Karena apa? Perusahaan secara bertahap telah menyelesaikan jasanya sesuai dengan jatuh temponya. Dalam tahapan penyelesaian ini berarti utang pendapatan sudah terbayarkan sehingga perusahaan akan mengakui sebagai pendapatan. Sehingga utang pendapatannya berkurang, kemudian pendapatannya bertambah. Jelas ya? Bagaimana kita melakukan pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka? Ini ada pendekatan raca, kita bisa menggunakan pendekatan raca, kita juga bisa menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Ya. Bila kita menggunakan pendekatan raca, maka pendapatan diterima di muka itu diakui, dicatat sebagai utang pendapatan. Sehingga akun yang digunakan adalah titik-titik diterima di muka. Titik-titiknya itu apa? Titik-titiknya itu diisi sesuai jenis pendapatannya. Kalau kita itu menyewakan gedung, berarti titik-titiknya ini adalah sewa diterima di muka. Kalau kita itu di bidang periklanan, kemudian kita itu menerima pendapatan iklan untuk beberapa bulan yang akan datang, maka akunnya namanya iklan diterima di muka. Sehingga jurnal yang nanti kita buat, karena kita menerima uang, berarti kas sebelah debit. Kenapa kas di sebelah debit? Karena kas ini termasuk kelompok harta. Harta bertambah di sebelah debit. Sedangkan untuk kreditnya itu adalah titik-titik diterima di muka. Titik-titiknya itu apa? Berarti tadi kalau pendapatannya itu berupa sewa
gedung, maka di sini sewa diterima di muka berapa nilainya. Kenapa sewa diterima di muka itu di sebelah kredit? Karena sewa diterima di muka itu kan kelompok utang pendapatan, ya, kelompok utang kan. Utang bertambah itu di sebelah kredit. Senilai berapa? Senilai transaksinya. Senilai jumlah uang yang kita terima. Senilai jumlah sewa gedungnya. Kalau sewa gedungnya itu harganya 1.200.000, maka sewa diterima di mukanya 1.200.000. Bila kita menggunakan pendekatan laba rugi, pendapatan diterima di muka itu kita catat sebagai pendapatan. Jadi kita akui adanya pendapatan. Meskipun kenyataannya eh, pendapatan itu untuk jangka waktu yang akan datang. Jadi jasanya belum diselesaikan. Tapi karena kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka nanti akun yang digunakan adalah akun pendapatan titik-titik. Ya, kalau pendapatannya itu hasil sewa gedung, sewa tanah, maka di sini nama akunnya pendapatan sewa. Sehingga jurnalnya uang yang kita terima itu kita catat dalam akun kas. Kas termasuk kelompok akun aset, sehingga kalau bertambah itu posisinya di sebelah debit. Sedangkan pendapatan ini termasuk akun laba rugi, ya. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Senilai berapa? Senilai nilai sewanya. Besar sewanya berapa? Kalau besar sewanya itu 1.200.000, maka nanti dituliskan di sini 1.200.000. Debitnya apa? Debitnya kas. Kasnya di bank atau di kas on hand? Nah, ini juga tergantung, nanti lihat buktinya ya. Pakai kas di tangan atau pakai kas di bank pembayarannya. Kalau pembayarannya itu transfer, berarti nanti mempengaruhi kas yang ada di bank, sehingga di sini kas di bank seperti itu. Jelas ya? Silakan direnungkan. Kalau sudah jelas, kita lanjut. Sebagai contoh, ada studi kasus yang terjadi di perusahaan Udi Merpati tanggal 1 Oktober 2021 menyewakan gedung kepada PT ABC senilai 1.200.000 untuk jangka waktu 1 tahun yang dimulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2022 dengan bukti kas masuk 001. Coba dicermati ya. Tanggal terjadinya transaksi adalah tanggal 1 Oktober. Kemudian yang menerima sewa adalah UD Merpati. Kegiatan UD Merpati adalah menyewakan gedung dan uangnya diterima ya senilai 1.200.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh perusahaan UD Merpati? Tergantung ya, kalau menggunakan pendekatan raca, berarti jurnalnya adalah kas debit tanggal 1 Oktober 2021. Ya, nama akunnya adalah kas, posisinya di sebelah debit. Ya. Kenapa? Karena kita menerima uang 1.200.000. Dari mana kita menerima uang? Di sini ada BKM, bukti kas masuk. Jelas? Kemudian akun tandingannya, yaitu akun diterima di muka. Karena kita menggunakan pendekatan raca, berarti akun yang kita gunakan adalah akun pendapatan.
karena pendapatan yang kita terima itu adalah sewa gedung, maka akun yang dipakai adalah sewa diterima di muka. Senilai berapa? Senilai 1.200.000. Jelas ya? Sewa diterima di muka ini adalah termasuk utang pendapatan. Bila kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka debitnya sama ya, akun kas tanggal 1 Oktober 21 transaksinya debitnya 1.200.000 ya. Kemudian kreditnya karena kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka akun yang digunakan adalah akun pendapatan. Karena nama pendapatannya adalah hasil sewa gedung, maka namanya adalah pendapatan sewa. Nilainya adalah 1.200.000. Sebelah kredit karena pendapatan sewa bertambah di sebelah kredit. Kalau harta bertambah di sebelah debit. Sehingga kas debit 1.200.000, kreditnya pendapatan sewa kredit 1.200.000. Bagaimana, sudah jelas ya jurnalnya? Baik, kita lanjut. Penyesuaian di akhir periode akuntansi ya. Kapan tanggal akhir periode akuntansi? Ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan ya. Secara umum periode akuntansi ini dimulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sehingga akhir periode akuntansinya tanggal 31 Desember. Oke. Kenapa kita perlu melakukan penyesuaian? Karena pada akhir periode akuntansi itu kita perlu menyusun laporan keuangan. Agar supaya laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan kondisi real sesuai dengan yang terjadi selama satu periode, terkait berapa sih beban yang sebenarnya terjadi, yang menjadi beban di periode tersebut, berapa sih jumlah pendapatan yang benar-benar menjadi pendapatan periode tersebut, dan penyesuaian-penyesuaian yang lain ya. Apa yang perlu disesuaikan ya? Bila terdapat transaksi pendapatan diterima di muka, maka kita perlu melakukan penyesuaian terhadap saldo akun pendapatan titik-titik. Atau penyesuaian saldo terhadap saldo akun titik-titik diterima di muka. Karena kemungkinan atau barangkali saldo-saldo ini di akhir periode sudah tidak sesuai. Karena apa? Karena sejak terjadinya transaksi pendapatan diterima di muka sampai tanggal 31 Desember, kemungkinan besar perusahaan itu sudah memberikan atau sudah menyelesaikan tahapan-tahapan penyelesaian pekerjaan. Jelas? Sehingga nanti saldo yang dibuat pada tanggal terjadinya transaksi pendapatan diterima di muka pada akhir periode sudah tidak relevan. Oke. Sebagai contoh, di dalam mencari saldo akun sewa diterima di muka, jadi kita hitung dulu berapa nilai penyusutannya, bagaimana jurnalnya ya. Kita cek kembali transaksi sewa diterima di muka yang terjadi tanggal 1 Oktober 2021. Ya, pada saat itu 1 Oktober 2021 kita terima uang senilai 1.200.000. Dicatat sebagai sewa diterima di muka kredit.
1.200.000 itu untuk jangka waktu 1 tahun yang berakhir tanggal 1 Oktober 2022. Di tahun 2021, akhir periode akuntansinya adalah 31 Desember 2021. Kita akan melakukan tutup buku, ya. Sebelum tutup buku kita buat yang namanya AYP, Ayat Jurnal Penyesuaian. Dari 1 Oktober 2021, kemudian waktu berjalan sampai tanggal 31 Desember, ini jangka waktunya 3 bulan. Tentunya dalam jangka waktu 3 bulan ini, PT ABC yang tadi menyewa gedungnya UD Merpati sudah menempati gedung tersebut. Ya, sehingga sewa yang dibayarkan itu, yang dianggap sebagai utang pendapatan itu sudah terbayarkan dengan ditempatinya gedung tersebut. Sehingga utang pendapatan sewa senilai 1.200.000 sudah tidak relevan lagi. Karena selama 3 bulan ini, ya, sewanya sudah terlampaui. Sehingga saldo sewa diterima di muka ini yang tadinya kredit, kita kurangkan dengan cara mendebet. Ya, sewa diterima di muka debet, kreditnya apa? Karena sewa ini sudah terlampaui, berarti perusahaan sudah punya hak untuk mengakui adanya pendapatan sewa senilai 300.000 di jurnal pendapatan sewa kredit 300.000. Jelas ya? Sehingga nanti per 1 Januari 2022 setelah dilakukan penyesuaian, maka saldo sewa diterima di muka tidak lagi 1.200.000 tetapi senilai yang belum ditempati atau yang belum terlampaui, yaitu dari 1 Januari 2002 sampai 1 Oktober 9 bulan. 1.200.000 dibagi 12 kali 9 nilainya 900. Kalau kita cocokkan kredit 1.200.000 debit 300, saldonya saldo kredit 900, berarti sudah benar. Sudah sesuai ya. Baiklah, untuk jurnal ini kemudian kita catat ke dalam jurnal umum ya. Oke. Sebelum kita catat dalam jurnal umum, ini kita perlihatkan ya. Tadi ada jurnal transaksi yaitu kas debit sewa diterima di muka ini ya. Kemudian per 31 Desember sewa diterima di muka ini 1.200.000 sudah terlampaui selama 3 bulan yaitu 300.000. Oleh karena itu saldo sewa diterima di muka senilai 1.200.000 itu per 31 Desember sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan sejumlah sewa yang sudah dipakai atau sewa yang sudah terlampaui. Sehingga jurnalnya tanggal 31 Desember sewa diterima di muka debit ya. Jadi sewa debit tadi kan kredit ya, kita debitkan. Kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa senilai 300.000. Sekali lagi yang dihitung adalah yang sudah dipakai. Jelas? Oke, kita lanjut. Pada akhir periode pembukuan, perusahaan selain melakukan penyesuaian, perusahaan juga melakukan
proses penutupan saldo akun nominal ke dalam akun laba rugi. Akun nominal adalah akun yang ada di laporan laba rugi ya. Itu akun sementara ya. Dan kelompok akun nominal ini meliputi kelompok pendapatan dan kelompok akun beban ya. Cara menutup saldo kelompok akun pendapatan dan beban adalah bahwa akun pendapatan itu saldo normalnya kan kredit ya. Maka kalau ditutup dilakukan dengan cara mendebet. Jadi akun pendapatan yang tadinya kredit didebetkan dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian akun beban yang tadinya debet ya biaya bertambah itu kan debet ya saldo normalnya beban ya. Itu nanti dikreditkan dan debetnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi jurnalnya nanti ikhtisar laba rugi debet, kreditnya beban. Sedangkan yang atas debetnya adalah pendapatan, kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi itu merupakan akun laba periode berjalan ya. Ini bisa kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka nanti akan muncul laba. Jadi ikhtisar laba ruginya nanti saldonya saldo kredit ya. Kemudian nanti ditutup ke modal atau laba ditahan atau laba tahun lalu. Tergantung dari jenis perusahaannya ya. Kalau perusahaannya itu usaha dagang, milik pribadi, milik perorangan, maka akun ikhtisar laba rugi itu langsung ditutup ke akun modal. Sehingga jurnalnya itu bisa dua alternatif, debet ikhtisar laba rugi, kreditnya modal, atau modal debet kreditnya ikhtisar laba rugi. Tergantung dari saldo ikhtisar laba rugi dari unsur pendapatan dan dari unsur biaya. Selisihnya nanti ditutup ke modal atau laba ditahan. Jelas ya? Berdasarkan data transaksi pendapatan diterima di muka tadi dan berdasarkan data penyesuaian yang sudah kita buat di pembahasan sebelumnya, maka akun yang ditutup adalah akun pendapatan sewa. Ini adalah jurnal transaksi yang sudah kita catat tanggal 10 Januari. Kemudian dari jurnal transaksi itu kalau ada akun yang saldonya tidak sesuai maka disesuaikan. Bila tadinya kredit didebetkan ya. Akun tandingannya adalah pendapatan ya. Dan setiap akun di dalam jurnal itu nanti diposting ya. Kas debet maka kasnya debet 1.200.000 karena dari dua tanggal ini tidak ada lagi kas yang lain, maka saldonya 1.200.000 debet. Kemudian ada akun sewa diterima di muka 1.200.000 kredit, kita catat di kredit. Kemudian berdasarkan data penyesuaian ada sewa diterima di muka debet senilai 300 ya, kita letakkan di debet sehingga saldonya ini kita hitung yang kredit sama debet lebih banyak mana? Kalau lebih banyak kredit berarti kreditnya mengurangi debet. 1.200.000 dikurangi 300, sisanya 900. Karena saldo debet ini lebih besar, maka saldo sewa diterima di muka di akhir periode saldonya adalah saldo kredit senilai 900. Kemudian di jurnal penyesuaian ada akun pendapatan sewa, ya, ini posisi di kredit, pendapatan sewa kita letakkan di kredit sehingga saldonya mestinya kredit, tapi ini belum diisi. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu, menutup saldo akun nominal dari, 4 akun di atas ini ya, ada 4 ya, ada 3 sewa diterima di muka, ini sewa diterima di muka berarti ada 3 akun. Kas ini termasuk kelompok real, kemudian sewa diterima di muka, ini juga kelompok real sehingga tidak perlu ditutup. Sedangkan pendapatan sewa ini akun laba rugi, itu termasuk akun nominal ya, sehingga perlu ditutup ke ikhtisar laba rugi. Karena pendapatan sewanya ini kredit supaya nanti nol maka didebetkan. Senilai berapa? Senilai saldo pendapatan sewa. Karena kebetulan saldo pendapatan sewanya dalam kasus ini adalah hanya 300 ya, tadi ini. Setelah, dibuat jurnal maka nanti kita posting ya. Posting ke buku besar pendapatan debit di sini 300, kemudian, ikhtisar laba rugi di sini saldo jumlahnya kredit ya, 300.000. Sehingga saldo akhirnya 300.000. Kalau kita hitung 1.200.000 debit, 900 kredit, 300 kredit. Yang kredit dengan kredit kita jadikan satu. Sehingga di sini diperoleh kreditnya 1.200.000, debitnya 1.200.000. Sudah balance, kemudian nanti kita buatkan ini buku besar yang sudah dibuat ya. Ini saldo akhir. Kemudian kita buatkan neraca saldo yang terdiri dari nomor akun, kemudian nama akun, kemudian saldo debit dan saldo kredit ya. Ini diperoleh dari saldo di buku besar. Kalian tinggal pindah aja. Kemudian setelah itu kita hitung ke bawah. Ada jumlah ya. Jumlahnya 1.200.000, ini juga 1.200.000 sehingga sudah balance ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas di dalam melakukan posting sekaligus meringkas ke dalam neraca saldo. Baiklah, kita lanjut. Kalau kita simpulkan menggunakan pendekatan melakukan pencatatan pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan neraca, maka jurnal yang kita buat pada saat terjadinya transaksi penerimaan pendapatan di muka adalah kas debit. Kreditnya sewa diterima di muka senilai 1.200.000 ya untuk kasusnya UD Merpati. Kemudian pada di akhir periode jurnal penyesuaian itu adalah menyesuaikan saldo sewa diterima di muka 1.200.000 karena dari tanggal transaksi sampai tanggal penyesuaian tentunya ada jasa yang sudah terselesaikan oleh UD Merpati sehingga UD Merpati sudah punya hak untuk mengakui pendapatan. Utang pendapatan itu juga sudah terbayarkan dengan terpakainya gedung oleh PT ABC selama 3 bulan ya. Jadi yang dihitung sebesar jumlah yang terpakai atau jumlah yang terlampaui atau jumlah yang telah diberikan jasanya. Kemudian akhir periode ada jurnal penutup. Penutup itu untuk menampung saldo akun nominal. Kas ini termasuk saldo nominal atau akun real ya. Kas adalah akun real ya karena itu termasuk kelompok harta.
sewa diterima di muka juga termasuk akun real karena itu termasuk kelompok utang, kelompok neraca ya. Kemudian pendapatan sewa ini merupakan akun laba rugi, itu termasuk kelompok akun nominal. Sehingga di jurnal penutup ini pendapatan sewa yang tadinya kredit kita debitkan. Senilai berapa? Senilai saldo pendapatan sewa yaitu 300. Nah, di sini 300. Kemudian pendapatan sewa ini nanti ditutup ke ikhtisar laba rugi, yaitu ditutup ke akun laba periode berjalan. Sehingga dari sini bisa kita tahu bahwa kalau ikhtisar laba ruginya kredit itu berarti terjadi laba. Saat ini ada laba 300.000. Gimana, sudah jelas? Hubungan antara jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, kemudian jurnal penutup ya. Transaksi, penyesuaian, dan jurnal penutup. Oke, kita bahas membuat penyesuaian atas akun pendapatan sewa yang terjadi ya tanggal 1 Oktober 2021 kita sudah terima uang senilai 1.200.000 dan pada saat terjadinya transaksi penerimaan pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan sewa 1.200.000. Ingat, 1.200.000 ini untuk jangka waktu 1 tahun, bukan untuk pendapatan khusus di bulan 1 Oktober saja, enggak. Tapi itu untuk pendapatan selama 12 bulan ke depan yang dimulai 1 Oktober. Jelas ya? Tanggal 31 Desember 2021 kita akan menyusun laporan keuangan. Sebelum menyusun laporan keuangan, maka kita perlu membuat ayat penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Dari tanggal 1 Oktober ya, sampai tanggal 31 Desember itu jangka waktunya adalah 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini berarti gedung sudah terpakai ya. Pemakaian gedung sudah terlampaui senilai berapa? 300.000. Kalau gedung itu sudah dipakai, itu berarti bahwa perusahaan sudah memberikan jasa sewa kepada PT ABC ya. Dan ternyata jasa sewa yang sebenarnya di tahun 2021 itu hanya 3 bulan saja. Bukan 1.200.000. Sehingga saldo 1.200.000 yang dicatat tanggal 1 Oktober di tanggal 31 Desember sudah tidak relevan ya. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebesar berapa? Sebesar yang belum terpakai ya. Sewa yang belum terpakai. Yang belum terpakai berapa? Dari 1 Januari sampai 1 Oktober yaitu 9 bulan 900.000. Jurnalnya adalah debit pendapatan sewa ya. Kita debitkan karena ada 9 bulan ini belum dipakai gedungnya ya. Jadi sewanya belum terlampaui ya. Kreditnya adalah sewa diterima di muka ya. Utang pendapatannya senilai 900.000. Sudah jelas? Coba direnungkan, dibandingkan dengan penyesuaian terhadap pendapatan diterima di muka. Oke. Sebelum kita buat jurnalnya, kita cek kembali ada transaksi tanggal 1 Oktober dicatat sebagai pendapatan sewa ya. Kemudian 1 Oktober 2021 ini
pendapatan sewa 1.200.000 untuk jangka waktu 1 tahun, 1 Oktober sampai 1 Oktober 2022. Sehingga dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2002 itu ada sewa yang sudah terpakai, yaitu selama 3 bulan yaitu 300.000. Oleh karena itu saldo pendapatan sewa pendapatan sewa senilai 1.200.000 per 31 Desember terlalu besar sehingga perlu disesuaikan ya. Sesuaikan berapa? Sejumlah uang sewa atau sejumlah sewa yang belum terlampaui. Itu kita sudah hitung nilainya adalah 900. Karena terlalu besar pendapatan sewanya, kita debitkan, debit 900, kemudian kreditnya adalah sewa diterima di muka. Ya. 900 sekali lagi dihitung dari sewa yang belum terlampaui atau gedung yang belum dipakai itu jangka waktunya 9 bulan. Oke, sudah jelas ya? Oke, lanjut. Jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode. Fungsi jurnal penutup adalah menutup akun pendapatan ke Ihtisal laba rugi, akun beban ke Ihtisal laba rugi, dan akun Ihtisal laba rugi ke akun modal atau laba ditahan atau laba tahun berjalan. Ya. Berdasarkan transaksi di depan, baik itu transaksi pendapatan diterima di muka atau transaksi atau penyesuaian ya di akhir periode itu diperoleh bahwa ada pendapatan kredit 1.200.000, di penyesuaian ada pendapatan debit 900, kemudian saldonya adalah saldo kredit ya, karena 1.200.000 kredit dikurangi debit 900 sehingga sisanya tinggal 300 posisinya di kredit. Sehingga jurnal yang kita buat adalah kas tanggal 31 Desember pendapatan sewa debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, senilai apa? 300.000. Kita lanjut. Semua transaksi yang ada di semua akun yang ada yang di jurnal itu nanti dibukukan ke dalam buku besar. Setiap buku besar itu mencatat perubahan satu nama akun ya. Di sini ada transaksi jurnal, kita catat, ada transaksi jurnal debit, kita catat kredit, sewa diterima di muka, itu dari jurnal penyesuaian ada di kredit, ya, maka saldonya juga kredit. Pendapatan sewa ini ada 3 jurnal, yaitu di jurnal umum itu ada pendapatan sewa di kredit, saldonya kredit 1.200.000, kemudian di penyesuaian itu ada pendapatan sewa debit 900, sehingga saldonya karena ini kredit, ini debit, maka kredit 300, kemudian di jurnal penutup ya saldo 900 ini ditutup dengan cara mendebet ya. Kemudian kreditnya adalah saldo 300 kurangi 300 berarti 0. Kemudian untuk akun Ihtisal laba rugi itu ada di jurnal penutup, yaitu bukan penyesuaian ya, mohon maaf ya. Jadi di sini bukan jurnal penyesuaian tapi sumber datanya dari jurnal penutup ini. Jurnal penutup yang betul. Ya, kredit ya, kemudian saldonya juga kredit. Ya, sehingga kita bisa mengetahui lebih jelas saldo akhir per 31 Desember 2021 di UD Merpati. Debit ini 1.200.000, kreditnya 900 tambah 0 tambah 300 berarti debit sama kredit sama-sama 900. Oke, kalau kita saksikan di neraca menjadi seperti ini, kas debit 1.200.000, nama akun sewa diterima di muka, kredit 900,
ikhtisar laba rugi 300, sehingga totalnya ini sama, yaitu 1.200.000. Angka-angka ini jangan bingung ya, diambilkan dari saldo buku besar. Oke, jelas ya. Kemudian kesimpulan, bila mana pendapatan diterima di muka dicatat sebagai laba rugi ya. Tadi akun yang digunakan berarti akun pendapatan ya. Nama akunnya pendapatan sewa. Ini seperti ini contohnya. Kemudian di jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan saldo akun pendapatan sewa saat terjadinya transaksi langsung diakui pendapatan sewa untuk 12 bulan, tapi setelah tanggal 31 kita sesuaikan, ternyata pendapatan sewa yang sebenarnya itu bukan 1.200.000 tapi hanya senilai 300.000 ya. Sehingga di sini terjadi kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran berapa? Yang belum terlampaui ya. Sewa diterima di muka sebesar 900, kemudian debitnya adalah pendapatan sewa. Untuk jurnal penutup, sekali lagi bahwa jurnal penutup itu menutup saldo akun pendapatan dan beban ya. Atau akun-akun nominal. Akun nominal ini kas termasuk nominal apa bukan? Bukan ya, karena kas adalah akun real. Pendapatan sewa itu kelompok akun utang. Akun utang apakah perlu ditutup? Tidak, karena ini adalah akun real. Kemudian di sini di penyesuaian ada akun nominal enggak? Ada, yaitu akun pendapatan sewa. Bila pendapatan sewa kredit 1.200.000, kemudian pendapatan sewa debit 900 sehingga terdapat saldo kredit senilai 300.000 ya. Sehingga jurnal penutupnya adalah saldo kredit 300.000 kita debitkan, kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi ya. Ini diambilkan dari mana? Diambilkan dari saldo pendapatan sewa. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Oke, kesimpulan. Pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka, baik dicatat sebagai utang pendapatan dengan menggunakan pendekatan raca, maupun dicatat sebagai pendapatan dengan pendekatan laba rugi, hasil akhir per 31 Desember setelah dilakukan penyesuaian dan tutup buku menghasilkan nilai saldo akun kas, saldo akun pendapatan diterima di muka, saldo akun pendapatan, saldo akun ikhtisar laba rugi, besarnya akun-akun tersebut dengan bila kita menggunakan pendekatan raca dan menggunakan pendekatan laba rugi, nilainya sama. Tidak ada perbedaan. Sehingga perusahaan monggo sesuai dengan kebijakannya apakah mau menggunakan pendekatan raca pada saat mencatat terjadinya transaksi pendapatan diterima di muka atau menggunakan pendekatan laba rugi pada saat mencatat pendapatan diterima di muka. Ya. Untuk meningkatkan keterampilan kalian di bidang akuntansi pendapatan diterima di muka, di sini kami sajikan contoh yaitu tanggal 1 November 2020 PT X yang bergerak di bidang jasa periklanan menerima pembayaran iklan untuk 20 kali penerbitan senilai 10 juta. Iklan akan diterbitkan setiap hari Sabtu dan Minggu. Pertanyaannya, bila perusahaan menggunakan pendekatan neraca, maka Anda diminta untuk membuat jurnal transaksi penerimaan iklan diterima di muka tanggal 1 November 2020. Ya. Yang kedua,
Kalian juga diminta untuk membuat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020. Jika sampai tanggal 31 Desember iklan telah diterbitkan sebanyak 16 kali. Kemudian yang ketiga, kalian juga diminta untuk membuat jurnal penutup. Ya, masih ingat ya jurnal penutup ya? Yang ditutup adalah saldo akun nominal. Akun nominal adalah akun pendapatan dan akun beban. Oke. Ya. Ini sudah kami buatkan kunci jawabannya. Untuk yang pertama, transaksi penerimaan iklan diterima di muka, kas debit iklan diterima di muka senilai 10 juta. Sedangkan untuk penyesuaian itu debitnya adalah yang di transaksi penerimaan iklan di kredit. Jadi ini dibalik ke debit, kemudian kreditnya adalah akun tandingannya yaitu pendapatan iklan. Senilai berapa? 8 juta. Dari mana 8 juta? Dari 10 juta untuk jumlah penerbitan 20, tapi sampai saat ini yang sudah menjadi biaya senilai 8 bulan, yaitu 10 juta bagi 20 kali 16 bulan. Oke. Sedangkan untuk jurnal penutupnya, ini kita buat per 31 Desember ya. Pendapatan iklan debit ya, yang ditutup kan akun nominal kan? Ya. Di sini yang menjadi akun nominalnya apa? Pendapatan iklan. Yang lain ada akun nominal nggak? Nggak ada. Maka pendapatan iklan debit kreditnya adalah ikhtisar laba rugi senilai 8 juta. Jelas? Coba dengan menggunakan soal yang sama di atas, kalian buat dengan menggunakan pendekatan laba rugi ya. Silakan bagi anak-anakku kelas 11 akuntansi, silakan bisa ditanyakan kalau ada kesulitan ya. Dan kepada seluruh pemirsa video ini dapat memberikan masukan kepada kami melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Sekali lagi, terima kasih sekali atas perhatiannya dan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.